Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan melakukan preview match antara Chelsea melawan Everton yang akan dimainkan di match day ke-16 Premier League di pekan ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu buat para True Blue di seluruh Indonesia. Ada True Blue dari Lumajang ya, katanya tetap semangat bang, thank you banget. Dan juga ada True Blue dari Lampung. Ini CISC Lampung aktif nggak nih? Coba absen dulu CISC Lampung ya di kolom komen di bawah. Nah, sebelum gue mulai juga, kalian jangan lupa buat subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, karena gue selalu ngomongin soal Chelsea di channel gue. Jadi langsung join aja channel gue, kita ngobrolin Chelsea di sana ya. Pertandingan ke-16 di Premier League di pekan ini akan dimainkan di Stamford Bridge. Ini yang merupakan pertandingan pertama setelah 3 laga away Chelsea melawan Leeds, melawan Bournemouth, dan melawan Atlanta di bulan Desember ini. Dan kita tahu Desember selalu menjadi bulan yang penuh kejutan buat Chelsea, dan semoga aja di pertandingan kali ini Chelsea bisa membawa 3 poin, memeriahkan kembali Stamford Bridge yang sudah lama tidak kedatangan tim tercintanya di setiap pertandingan Premier League. Dan pertandingan akan dimainkan di hari Sabtu jam 10 malam. Jadi ini pertandingan pertama Premier League di pekan ini. Dan gue juga akan mengadakan watch along ya. Kembali join dengan gue di YouTube ya, Bridge of Blue. Tapi semoga kali ini nggak zong ya, karena watch along di beberapa pertandingan kemarin kita udah melawan Leeds, kita udah melawan Bournemouth, terus juga Atlanta, tiga-tiganya gue ngadain watch along, hasilnya buruk semua. Dan semoga aja pas melawan Everton ini hasilnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi langsung aja join, nanti akan ada notify me di sini, jadi langsung aja klik supaya kalian nggak ketinggalan ya. Nah, saat ini Chelsea berada di peringkat 5, terlempar dari 4 besar setelah hasil imbang melawan Bournemouth kemarin. Dan Everton ini pelan-pelan terus naik ke atas setelah tren hasil positif yang diraih oleh Everton. Saat ini Everton berada di posisi ke-7 klasemen sementara ya. Nah, tentu kekalahan melawan Everton ini akan membuat Chelsea terlempar ke papan tengah, karena beda poinnya hanya sedikit ya di antara para penghuni peringkat 5 sampai 9. Dan ini akan menjadi tanda bahaya buat Chelsea seandainya Chelsea tidak mampu memenangkan pertandingan ini. Hasil imbang pun ini cukup membuat posisi Chelsea bahaya di posisi papan atas, dan semoga aja Enzo Maresca sudah meracik skuadnya dengan penuh perhitungan, dengan evaluasi menyeluruh supaya tidak ada lagi eksperimen atau kesalahan dalam melakukan rotasi pemain ya. Dan tentu pertandingan ini juga sangat penting buat Chelsea ya, karena ini merupakan pertandingan pertama home di bulan Desember. Dan ini akan memutus rantai hasil negatif Chelsea sepanjang 4 pertandingan, 2 hasil imbang dan 2 hasil kalah. Dan dengan hasil tersebut Chelsea sudah 4 kali pertandingan tanpa kemenangan, dan ini merupakan warning karena di tahun lalu itu Chelsea longest winless-nya itu hanya 5 pertandingan saja. Jadi di pertandingan ke-6 Chelsea berhasil memenangkan pertandingan, dan semoga di pertandingan ini bisa memutus rantai itu, jadi nggak perlu 5, di pertandingan ke-5 kita sudah bisa memenangkan pertandingan melawan Everton ya. Kedatangan Everton merupakan satu spirit yang positif buat Chelsea harusnya ya, karena Everton ini selalu membawa berita baik buat Chelsea setiap datang ke Stamford Bridge. Everton jadi satu-satunya tim yang belum pernah menang sepanjang 30 laga di Stamford Bridge melawan Chelsea. Ini tentu menjadi rekor yang sangat baik, dan semoga rekor ini tidak pecah di weekend di matchday ke-16 ini ya. Dan Everton merupakan satu-satunya tim yang juga sering dibully sama Chelsea di Stamford Bridge ya. Tentu kita masih ingat bagaimana Chelsea membuli Everton 2 musim lalu 6-0 dengan hat-tricknya Cole Palmer, dan di pertandingan itu menandakan lahirnya pangeran baru Stamford Bridge setelah Cole Palmer berhasil membuat hat-trick dan gol ketiga penaltinya yang kalma. Wow, itu kalau teman-teman masih ingat, coba terus di kolom komen reaksi kalian pada saat itu melihat penampilan dari Cole Palmer. Nah, tapi Everton di era saat ini telah sangat berubah semenjak David Moyes kembali masuk sebagai manajer. Everton terlihat lebih stabil baik di sisi penyerangan maupun defense ya. Build up play yang dimainkan oleh Everton sangat tepat guna. Setup yang dimainkan oleh David Moyes sangat realistis, karena kita tahu David Moyes ini bukan pelatih yang menggebu-gebu. Dia adalah sosok pelatih konvensional yang sangat percaya dengan statistik. Jadi seandainya tim yang dia pegang ini tidak mampu melawan tim yang akan bertanding secara statistik, tentu David Moyes sudah menyiapkan banyak banget plan untuk setiap pertandingan. Dan kita tahu 1 poin bukan haram buat David Moyes di pertandingan away.
Sejak Everton dia pegang selalu stabil berada di posisi papan tengah maupun bisa merangsek ke papan atas. Dan rekor Everton di musim ini cukup gemilang, 18 gol sudah diciptakan oleh Everton sepanjang musim ini dengan 6 clean sheet yang juga membuat penampilan defense Everton sangat stabil di musim ini ya. Beberapa pemain kunci dari Everton yang patut diwaspadai oleh para defender Chelsea itu ada Grealish, ada Diaye dan juga Dewsbury Hall. Mantan pemain Chelsea yang sangat bersinar di Everton berhasil membuat gol-gol yang spektakuler dan membawa Everton sampai ke peringkat 7 saat ini. Everton juga punya defense yang bagus ya, jajaran defense-nya ini masih sangat solid dan kedatangan David Moyes membuat lini defense Everton jauh lebih baik lagi daripada yang mereka miliki di musim lalu. Dan kesimpulannya di bawah David Moyes, Everton menjelma menjadi Black Horse di Premier League musim ini. Mereka tampil lebih stabil. Mereka memiliki penguasaan bola yang cukup signifikan dibandingkan dengan eranya Sendais dan ini juga menjadi salah satu warning yang harus bisa di-crack oleh Enzo Maresca di pertandingan kali ini karena permainan Everton ini sangat versatile walaupun mereka memiliki atau menggunakan setup 4 back di saat menyerang tapi ketika bertahan mereka bisa menumpuk para back menjadi low block dan itu sudah sering sekali dimainkan oleh David Moyes. Zaman dulu ada Fellaini yang selalu menjadi halfback dan membantu pertahanan membuat seluruh tim yang menghadapi Everton sangat kesulitan untuk membongkar lini pertahanan Everton. Di musim ini kita tahu ada beberapa pemain juga yang mirip dengan Fellaini perannya, terutama di lini tengah ya, dan itu juga membuat satu obstacle buat Chelsea untuk membongkar permainan Everton dan membuat GA di pertandingan kali ini. Di sisi lain Chelsea masih kehilangan beberapa pemain, Caicedo yang masih disuspend ini pertandingan terakhirnya, setelah ini dia bisa memainkan pertandingan Premier League. Ada Lavia yang masih cedera dan belum tahu kapan akan kembali, ada juga Esugo yang masih belum fit dan kelihatannya tidak akan diturunkan di pertandingan melawan Everton. Ada Wesley Fofana yang kemarin sempat ditarik pada saat pertandingan melawan Atlanta dan belum ada info terupdate mengenai cedera dari Wesley Fofana. Video ini di-take sebelum ada press conference dari Enzo Maresca mengenai pertandingan antara Chelsea melawan Everton. Jadi gue akan memulai Read the Player ini dengan susunan formasi pemain yang menurut gue cukup tepat guna dan efisien digunakan di pertandingan kali ini berdasarkan informasi terakhir yang gue dapatkan. Chelsea di 3 pertandingan terakhir ini harus segera dibenahi di pertandingan ini. Ada lini defense yang harus lebih solid lagi di pertandingan kali ini. Duo center back Trevor Chalobah dan Wesley Fofana ini harus benar-benar dipasang dan diutilize dengan baik di pertandingan kali ini. Menggunakan susunan backline 4 yang mungkin harusnya lebih konservatif ya. Enzo Maresca harus bisa membuat kestabilan di sisi lini defense. Karena kita tahu Chelsea menjadi tim dengan error defense tertinggi nomor 4 di Premier League saat ini karena seringnya gonta-ganti backline 4 di setiap pertandingan. Dan hari ini, di pertandingan ini, di game week ke-16 ini, gue berharap semoga Enzo Maresca lebih memainkan setup defense yang lebih konservatif supaya pertahanan kita jauh lebih stabil ya. Dan lini depan ini juga harus segera di-crack. Diberikan katalis supaya bisa membuat gol yang jauh lebih banyak ya. Saat ini walaupun Chelsea menjadi tim dengan gol terbanyak nomor 3, tapi kita tahu setiap melawan tim dengan kemampuan yang mungkin di atas kertas jauh di bawah Chelsea, anak asuh Enzo Maresca ini selalu kesulitan untuk membuat gol dan itu juga menjadi PR yang besar banget harus segera di-crack dan menjadi salah satu obstacle terbesar Chelsea sampai saat ini karena di bulan Desember kita melawan Leeds kalah, melawan Bournemouth seri 0-0 dan lini depan Chelsea akan diuji lagi di pertandingan melawan Everton ini dan semoga aja Joe Pedro atau siapapun nanti winger yang ada di posisi yang akan dimainkan itu bisa perform dengan baik di pertandingan kali ini. Nah sebelum gue mulai, buat kalian yang mau beli jersey klasik dengan kualitas modern seperti yang gue pakai ini, kalian bisa langsung scan QR code yang ada di video ini, kalian akan langsung ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian di situ dan check out menggunakan kode JMS10 untuk mendapatkan diskon 10%. Penawaran ini terbatas, jadi langsung aja scan dan check out menggunakan JMS10. Kita mulai aja ya, ini susunan starting 11 yang menurut gue cukup efisien untuk digunakan di pertandingan kali ini. Buat di goalkeeper, tentu gue akan memilih Robert Sanchez di pertandingan kali ini yang baru aja mendapatkan Player of the Month bulan November ya karena hasil dari penampilan dia yang sangat gemilang di bulan November dan semoga aja Desember ini walaupun dia sudah kebobolan 3 gol melawan Leeds dia bisa kembali menampilkan performa terbaiknya di bulan Desember di Premier League dan hari ini semoga aja nanti di pertandingan ke game week ke-16 dia bisa menjadi goalkeeper yang memberikan commander yang baik buat para lini defense-nya sehingga lebih stabil lagi dan lebih punya rasa aman di setiap pertandingan. Dua center back
Gue akan back to konservatif aja di pertandingan kali ini. Wesley Fofana dan Trevor Chalobah akan gue pasang di duo center back ini ya. Chalobah kita sudah tahu sepanjang musim ini begitu solid menjadi commanding center back yang baik banget. Kita tahu bagaimana Chalobah memimpin defense line Chelsea di pertandingan melawan Atlanta di babak pertama sehingga banyak offside yang terjadi didapatkan oleh Atlanta. Itu salah satu dari kehebatan Trevor Chalobah yang harus di highlight, dan semoga di pertandingan ini dia bisa menampilkan permainan yang juga luar biasa, memimpin lini belakang dengan sangat baik. Wesley Fofana walaupun masih menunggu update cederanya, cedera yang aneh menurut gue ya, tapi semoga aja cedera yang dialami oleh Wesley Fofana ini tidak harus membuat dia absen di pertandingan kali ini. Karena duetnya dengan Trevor Chalobah ini cukup membuat gue lebih tenang ya dalam menghadapi pertandingan. Karena kita tahu Trevor Chalobah dan Wesley Fofana ini punya tingkat clearance yang cukup tinggi, dan Wesley Fofana ini salah satu back yang punya speed dan punya kemampuan untuk meredam serangan dari Everton, terutama dari Diaye dan Grealish ya saat dia melakukan cutting inside. Karena clearance Wesley Fofana ini juga sangat tepat guna, sangat selalu on point, dan itu akan dibutuhkan di pertandingan kali ini ya. Di bagian flank di left back gue akan taruh Marco Correa. Ini salah satu pemain yang selalu dimainkan 90 menit, dan di sebelah kanan gue akan taruh Reece James ya. Ini gue akan back to konservatif lagi di pertandingan kali ini, dan Marco Correa ini adalah salah satu keuntungan kita memiliki para pemain muda yang punya fisik yang prima, jadi bisa dimainkan full 90 menit, dan kita tahu Marco Correa juga selalu dimainkan 90 menit di musim lalu dan performanya semakin meningkat ya. Jadi gue berharap Marco Correa ini bisa menampilkan permainan terbaiknya di pertandingan kali ini. Dan Reece James, walaupun kemarin dimainkan 90 menit, tapi kelihatannya workload-nya tidak begitu intens seperti yang dia tampilkan saat melawan Arsenal ya. Dan harapan gue semoga di pertandingan kali ini dipasangnya Reece James di right back ini membuat dia menjadi lebih nyaman dan punya kapabilitas untuk membantu lini tengah Chelsea yang saat ini sedang ditinggal oleh Moses Caicedo ya. Karena lini tengah ini juga kalau kemarin kita lihat dipasangnya Malo Gusto di sebelah kanan, ini membuat lini tengah tanpa Caicedo ini sangat jomplang. Chelsea tidak bisa mengembangkan permainan di lini tengah saat melawan Atlanta dan juga Bournemouth karena kita kehilangan beberapa pemain yang mungkin bisa membantu lini tengah. Tapi waktu melawan Atlanta itu walaupun ada Moses Caicedo, tapi kita tetap kehilangan grit ya di lini tengah, dan semoga aja dengan bantuan dari Reece James dari sisi kanan, lini tengah Chelsea bisa jauh lebih solid di pertandingan kali ini ya. Buat dua midfield, ini gue akan pasang Andre Santos dan Enzo Fernandez. Ini gue balik lagi konservatif ya, gue nggak mau mendorong Reece James ke posisi midfield, karena gue pengen di pertandingan ini Maresca meletakkan para pemain di posisi mereka yang benar-benar mereka secara natural ada di situ. Dan Andre Santos kita tahu punya passing yang baik, punya coverage area yang baik, dan duel juga yang cukup baik di musim ini. Dengan Andre Santos dan Enzo Fernandez mungkin bisa lebih nyaman untuk mengalirkan bola dan membangun serangan, melakukan passing-passing yang biasa dia lakukan. Tentu ini bisa terjadi dengan bantuan dari Reece James dan Marco Correa yang akan invert ke tengah ya, membantu lini tengah Chelsea baik itu dalam membangun serangan maupun meredam build up play yang dimainkan oleh Everton. Dan semoga aja ini benar-benar kejadian. Skema konservatif ini gue sangat menanti dan pengen lihat hasilnya menjadi seperti apa ya. Di posisi winger, gue akan pasang Garnacho di sebelah kiri dan Estevao Willian di sebelah kanan. Estevao Willian yang punya gestur yang kesel banget kemarin ketika melawan Atlanta, dan gue berharap di pertandingan melawan Everton ini Estevao Willian bisa redemption, melakukan hal yang seharusnya dilakukan, menebus kesalahan dia pada saat melawan Leeds ya, dan membuktikan kepada Enzo Maresca bahwa Estevao ini merupakan salah satu the next big things. Karena kalau satu kesempatan lu merasa kayak off ya, day off, bad office, tapi lu nggak bisa comeback, itu akan sulit buat seorang pelatih menentukan lu ini pemain yang punya potensi atau tidak. Tapi kalau dia berhasil menampilkan permainan terbaiknya saat melawan Everton, gue yakin Enzo Maresca akan mempertimbangkan untuk secara reguler memasang Estevao Willian di pertandingan kali ini. Alejandro Garnacho kita tahu sepanjang musim ini penampilannya cukup eksplosif, punya impact yang menurut gue cukup signifikan di lini serangnya Chelsea, dan semoga di pertandingan ini dia bisa mencetak GA juga, karena Everton ini salah satu tim yang sering dibobol oleh Alejandro Garnacho ya, dan semoga aja ini Alejandro Garnacho di pertandingan kali ini bisa membuat GA dan tampil dengan baik. Buat posisi nomor 10 Cole Palmer akan gue plot di sini ya. It's time for Cole Palmer back, karena Everton Stamford Bridge punya kenangan indah buat Cole Palmer, dan semoga aja di pertandingan kali ini walaupun mungkin sulit buat hat-trick,
di bawah David Moyes, tapi gue berharap semoga Cole Palmer bisa comeback dan menancapkan lagi ya namanya di papan skor di pertandingan kali ini ya. Buat posisi nomor 9 Joe Pedro tentu akan menjadi pilihan yang mungkin akan dimainkan oleh Enzo Maresca atau Mark Gue ya. Tapi kalau gue melihat dari pertandingan melawan Bournemouth kemarin, Mark Gue kelihatannya benar-benar belum siap buat bermain di Premier League. Mungkin ada keputusan yang tepat buat Bluko meminjamkan Mark Gue kemarin ya ke Sunderland atau ke tim yang bisa memberikan exposure permainan yang lebih lagi kepada Mark Gue. Tapi di pertandingan ini dengan situasi yang sekarang gue pengen striker itu yang bisa paling tidak memanfaatkan peluang dengan sangat baik dan Joe Pedro menurut gue adalah salah satu pemain yang bisa memberikan hal tersebut ya. Semoga Joe Pedro di pertandingan ini bisa memberikan GA dan membawa Chelsea memenangkan pertandingan di matchday ke-16 ini. Nah, itu dia starting 11 yang menurut gue efisien dan layak dimainkan di pertandingan di matchday ke-16 melawan Everton di Stamford Bridge. Bagaimana menurut kalian siapa pemain yang harusnya layak dimainkan di pertandingan kali ini dan bagaimana situasi starting 11 ini? Coba tulis di kolom komen di bawah, kasih gue pendapat kalian juga ya. Dan pertandingan ini tentu akan menjadi pertandingan yang alot menurut gue karena David Moyes seperti yang kita tahu 1 poin itu bukan sesuatu yang haram buat dia dan melawan Chelsea yang punya speed dan skill yang mungkin sedikit di atas dari Everton tentu membuat David Moyes ini akan menyalakan survival mode dia di Stamford Bridge ya. Permainan tentu akan sangat dikuasain oleh Chelsea menurut gua karena Chelsea selalu memberi possession yang biasanya di atas 50% di setiap pertandingan, tapi conversion GA ini gue yang nggak tahu. Biasanya melawan tim yang lebih secara di atas kertas di bawah Chelsea, biasanya Chelsea kalah dalam jumlah tendangan maupun XG karena gua nggak tahu apa yang terjadi. Biasanya tim tersebut jauh lebih klinis dibandingkan Chelsea dalam setiap serangan dan jauh lebih mengancam bola-bola yang dilakukan oleh tim-tim lawan dari Chelsea ini ya. Nah, semoga aja di pertandingan ini kita bisa jauh lebih solid lagi, jauh lebih punya komunikasi yang baik sehingga terjalin komunikasi dan flow yang baik ya di pertandingan ini dan seluruh pemain bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di pertandingan kali ini. Dan yang paling penting menurut gue Enzo Maresca supaya lebih konservatif melakukan evaluasi dalam rotasinya dan melihat apa yang harus dimaksimalkan di pertandingan kali ini. Apalagi setelah ini kita akan melawan Cardiff ya kalau nggak salah di Carabao. Dan itu tentu menjadi kesempatan untuk mengistirahatkan para pemain, melakukan rotasi besar-besaran, memainkan para pemain muda, dan memaksimalkan potensi mereka di pertandingan Carabao tersebut ya. Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat like, comment, dan yang paling penting klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono. Join ke channel gue karena kita selalu ngomongin Chelsea di situ. Sampai ketemu di watch along antara Chelsea melawan Everton hari Sabtu jam 10 malam. Once a blue, always be blue. Up to Chelsea.